Kolostomi. Perawatan kolostomi buku meter menjaga kebersihan dari lubang kolostominya, karena kenapa ini adalah lubang pembuangan. Pasien sudah tidak bisa BAB dan dibuat lubang pembuangan, dibuat lubang pembuangan. Kemudian ini biasanya di sini, di kanan. Kalau bukan di kanan, di kiri. Dan ini adalah kantong kolostomik disposable, 1 kali pakai. Kemudian dan ini harganya relatif murah ya, karena disposable. Kemudian yang ini kantong kolostomi yang disposable, tapi harganya lumayan ekspensif. Nanti dicari aja di Shopee untuk range-nya. Nah, kemudian ini ditutup, ini adalah tempat pembuangannya kalau udah full. Kalau ini kan enggak. Ini kan enggak ya? Plastik ini kan ada. Ini caranya. Ada yang mau? Kalau saya sih enggak. Kalau sih enggak, saya sih enggak mau. Ini caranya, ini dilipat supaya nggak terjadi kebocoran. Ini cara pemasangannya ya. Ini kan enggak ya, dilipat 4 ya, tapi ini lipat 2 dulu ya. Kemudian ini dilipat 2. Kemudian dimasukkan. Dicek, ada kuncinya. Ini dia. Jadi dia nggak lepas. Kalau misalnya ini bisa dipakai 2-3 kali. Kalau ini kan 1 kali, ini 2-3 kali. Kemudian ini kalau misalnya ngebersihinnya tinggal ini aja, tinggal copot ini. Nah, tinggal dicopot ini, kemudian tinggal dicuci bagian dalamnya. Tapi jangan cuci ininya, ini perekatnya. Ya, kalau ini udah dicuci berarti kan nggak lem lagi. Yang dicuci dari bawah sini, kemudian masukin selang sampai sini. Dan nggak boleh kena yang area pelekatnya. Kalau udah kena air, berarti dia nggak bisa lengket lagi. Tuh. Kemudian untuk ukurannya, ini ada ukurannya ya. Ini ada lingkaran ukuran kolostomi. Jadi kalau misalnya ukurannya 30, berarti digunting area 30. Ukuran guntingnya dari sini, potongnya dari sini, kemudian ambilnya dari sini kan, kemudian ngikut aja di lingkarannya ada. Terus guntingnya jangan mencong, jangan miring, nanti nggak pas. Contoh ini kan. Nah, ini adalah contohnya.
Kalau ini kan nggak ada perekatnya. Ini dipakai Hipofix yang anti air. Anti air kan karena kenapa? Karena tubuh kita kan banyak keringat. Jadi harus harus yang anti airnya. Gitu. Terus guntingnya harus pas. Ini adalah penampakan kalau misalnya menggunakan kolostomi. Nih, ini dibawa kemana-mana ini. Jadi kantong pembuangan berjalan. Ini isinya apa? Feses, hah? Ditempel dengan Hipofix yang anti air. Kalau misalnya orang dengan ekonomi di bawah biasanya menggunakan yang plastik disposable. Tapi kalau misalnya ekonominya di atas rata-rata, yang bagusnya yang ini karena ini bisa digunakan 2-3 kali. Tapi harganya juga lumayan. Nanti cek aja di Shopee. Nah, kalau ini kan 1 kali pakai. Setelah full ini dibuang dulu isinya di kamar mandi, ya kan? Kemudian dicuci, kemudian langsung dibuang. Gitu. Nah, selanjutnya untuk perawatan kolostomi yang harus kita disiapkan itu adalah kantong kolostomi, ya, kantong kolostomi. Kemudian ada waslap, kemudian ada perlak, kemudian ada pinset anatomi sama chirurgis, kemudian ada handscoon bersih, kemudian ada kasa, ada kain kasa ya. Nah, kemudian kita melakukan inform konsen dulu kepada pasien dan persetujuannya itu wajib, nggak boleh nggak wajib, itu wajib. Kemudian kita dekatkan alat di dekat pasien, kemudian kita cuci tangan dan kita pasang perlak di dekat pasiennya. Nah, kemudian misalnya nih ini kita pasang. Nah, ini kan ada perekatnya ya, ada perekat. Nah, otomatis kita basahi dulu menggunakan NaCl. Nah, karena ini situasinya minim alat. Karena kenapa? Tidak semua alat ready di rumah sakit. Jadi keterbatasan alat. Nah, kemudian kita basahi kasa. Ini sistemnya steril ya yang di dalam. Nah, kalau misalnya ada, kita menggunakan kom. Ini kita isi NaCl. Nah, kita isi NaCl. Nah, setelah kita isi NaCl, kita ambil satu, ya. Ini kita ambil satu ini, kita akan mengeluarkan kantong kolostomi dulu, ya, karena sistemnya steril ya. Nah, kita ambil ini, kita keluarkan rekatan ya, rekatan yang di kantong kolostominya. Nah, setelah selesai, ini isinya langsung dibuang di kamar mandi ya, jangan langsung dicemplungin di toilet. Nanti kenapa? Tersumbat, ya kan? Cukup isinya aja yang kalian buang. Kemudian setelah isinya dibuang,
sampahnya langsung dibuang di infeksi, bukan disimpan. Jangan disimpan, masa dikoleksi. Ini sampahnya langsung dibuang yang di infeksius ya, langsung dibuang. Kemudian jangan disimpan ya, itu nanti baunya nano. Nah, setelah selesai ini kita keluarkan handphone bersih, kita ganti sama handphone steril ya. Setelah kita gunakan handphone steril, kita ambil pinset anatomi sama serologis ya. Kita ambil mau pinset anatomi atau serologis itu nggak apa-apa karena tidak ada untuk perawatan muka ya. Boleh menggunakan pinset serologis, boleh pinset anatomi, dua-duanya justru juga boleh. Kemudian kita ambil kasa yang sudah direndam dengan itu NaCl, kemudian kita bersihkan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembersihan, ingat jangan sampai pembersihannya dari luar ke dalam ya, tapi dari dalam ke luar. Caranya gimana? Dari dalam sini 1 kali, kemudian putar keluar. Ini kan bekas, kan masih bisa ya. Nah, kita putar. Putar dari dalam keluar. Setelah 2 kali buang, jangan dikoleksi. Nah, setelah selesai, nah ini kita lakukan pembersihan dia sampai kantong kolostomi, sampai kolostominya bersih ya. Biasanya ini ada bekas fesesnya kan, terus ada sisa-sisa makanannya, itu harus dibersihkan. Nah, ini sih ya Bu. Setelah selesai, ini biasanya ada dikasih salep. Salepnya ini hanya di area kulit. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya iritasi. Nah, kemudian kita olesi salep. Setelah kita olesi salep, kita pasang kolostomi, kantong kolostominya. Ini belum digunting. Ini maksudnya bisa dicuci dari sini. Selangnya dari sini. Oh, dari dalam sini. Terus ini kan buang ya. Ini kan nggak ada. Ini agak susah sih. Udah dicek. Oh, bisa. Ini kan bisa. Jadi bisa dicuci. Bisa. Tapi cuma 2-3 kali. 2-3 kali dipakainya. Kalau lebih dari 2-3 kali, ininya nggak bakalan nempel. Nah, kemudian setelah selesai kita pasang. Nah, setelah kita pasang, ini harus ditutup. Nah, setelah kita pasang kantong kolostomi ini, kita bersihkan. Selesai. Nah,
Nah, yang harus kita perhatikan adalah tanda-tanda infeksi di area